Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat berjumpa dengan ibu dalam Mapel IPA. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Lili Herawati. Anak-anak ibu, IPA adalah pelajaran yang tidak asing bagi kamu karena di SD kamu sudah mempelajarinya. IPA ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam serta interaksi-interaksi yang terjadi di dalamnya. IPA memiliki 4 cabang ilmu, fisika, biologi, kimia, dan IPBA, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Anak-anak ibu, bab 1 dari pelajaran kita akan mempelajari objek IPA dan pengamatannya. Pada bab 1, ada 2 konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah penyelidikan dalam IPA, sedangkan yang kedua adalah pengukuran. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Kedua konsep tersebut terdiri dari 12 indikator, dan 7 indikator akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Kamu bisa baca apa indikatornya, dan setelah pertemuan ini kamu harus memahami ke-7 indikator yang ada ini. Anak-anak ibu, di dalam IPA ada 3 keterampilan proses. Yang pertama ada namanya pengamatan. Yang kedua ada namanya membuat inferensi. Dan yang ketiga ada namanya mengkomunikasikan. Pengamatan, di sini kita melakukan pengamatan dengan menggunakan panca indera dan alat bantu. Untuk apa gunanya pengamatan? Untuk mendapatkan data mengenai hasil yang kita amati. Kemudian setelah kita amati, kita membuat inferensi. Membuat inferensi itu kita merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang kita lakukan. Kemudian hasil dari pengamatan kita itu kita komunikasikan. Kegunaan mempelajari IPA, ada banyak hal-hal manfaat setelah kita mempelajari IPA. Yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Kita paham kenapa matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Contohnya, meningkatkan kualitas hidup. Dengan pelajaran IPA, kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Contoh, kita menemukan varietas-varietas unggul dalam pertanian. Menyelesaikan masalah, misal di Dumai, airnya keruh. Bagaimana cara menjernihkan airnya yang keruh. Semua ada dalam pelajaran IPA. Berikutnya, berpikir logis dan sistematis. Objek apa yang dipelajari dalam IPA? Ada beberapa objek yang dipelajari di dalam IPA. Contohnya ada yang merupakan objek-objek renik atau benda-benda kecil. Kemudian ada benda-benda besar atau mikroskopis. Pengukuran. Anak-anak, perhatikan slide ibu. Ini adalah gambar seseorang yang sedang mengukur suhu. Kemudian gambar yang kedua, ini adalah gambar orang mengukur tinggi, dan ini adalah gambar orang yang mengukur diameter kayu. Kegiatan-kegiatan dari gambar-gambar itu semuanya adalah pengukuran. Kalau begitu, anak-anak ibu tahu apa itu pengukuran? Oke. Dari gambar-gambar itu, kita bisa lihat bahwa pengukuran itu membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Contoh tadi, seseorang mengukur tinggi badan seseorang. Apa yang diukur? Tinggi. Menggunakan alat ukur meteran. Apa satuannya? Hasil yang didapat setelah pengukuran itu disebut dengan satuan. Orang tersebut mendapatkan tingginya misalnya 160 cm. Kemudian kita lanjutkan satuan acuan yang digunakan di dalam pengukuran. Next, besaran dan bukan besaran. Perhatikan gambar ibu ini ya anak-anak. Ini ada 2 buah gambar. Yang pertama gambar seseorang yang mengukur massanya dengan timbangan. Kemudian gambar seorang anak dengan ibunya. Orang yang mengukur massa badannya ini akan didapatkan nanti besaran. Artinya apa? Besaran, massa adalah besaran. Tapi kasih sayang itu bukan besaran. Kenapa? Karena kasih sayang tidak bisa kita ukur. Tidak ada hasilnya, tidak ada satuannya.
Jadi beda besaran dengan bukan besaran. Besaran dapat kita ukur, ada nilai dan satuan. Bukan besaran tidak bisa kita ukur karena kita tidak bisa menentukan kasih sayang seseorang nilainya sekian. Jenis satuan dikelompokkan menjadi dua, satuan baku dengan satuan tak baku. Satuan baku, satuan yang sudah ditetapkan. Kalau tak baku, yang belum ditetapkan. Misalnya jengkal, hekta, galon, dan lain-lain. Kenapa satuan baku diperlukan? Kamu perhatikan kedua gambar ibu. Kalau kita mengukur meja dengan jari, itu hasilnya akan berbeda-beda. Tergantung jengkal kita. Dengan jengkal ya, bukan dengan jari. Jengkal kita. Jengkal kamu dengan teman kamu pasti beda. Hasilnya dapatkan juga berbeda. Tapi kalau kamu menggunakan meteran, siapapun yang melakukan, asalkan caranya benar, pasti hasilnya akan sama. Disebutlah dia dengan satuan baku. Jadi kenapa satuan baku diperlukan? Supaya hasilnya tetap. Meter, sentimeter, kilogram itu adalah contoh satuan baku dalam sistem internasional. Kita singkat SI. Kenapa namanya SI? Karena diambil dari bahasa Perancis tahun 60, para ahli sains berkumpul di kota Sèvres. Mereka merumuskan tentang pengukuran. Maka dalam bahasa Perancis, le Système International de Unit itu disingkat dia menjadi satuan sistem internasional dalam bahasa Indonesia. Dalam sistem internasional, setiap satuan itu memiliki besaran dasar. Panjang meter satuannya, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon. Apakah dalam SI meter saja satuan panjang? Tidak. Kilometer, hektometer, inci, yard, itu semuanya adalah satuan panjang dalam SI. Cuman yang merupakan besaran dasarnya adalah meter. Begitu juga massa. Ton juga adalah satuan baku. Tapi yang merupakan dasarnya adalah kilogram. Bagaimana kalau hasil pengukurannya lebih besar atau lebih kecil? Di sini digunakan kelipatan. Tera untuk 10 pangkat 12 giga, misalnya gigabyte ya, itu untuk 10 pangkat 9. Ini untuk yang besar. Sedangkan untuk yang kecil seperti mengukur virus itu digunakan mikro, nano. Mikro 10 pangkat negatif 6. Oke. Untuk merubah satu satuan ke satuan lain, itu kita gunakan konversi satuan panjang. Konversi satuan panjang bisa kita gunakan di sini tangga konversi. Setiap naik bagi 10, turun dikali 10. Ini sudah kamu pelajari dulu waktu di SD. Bagaimana untuk satuan panjang yang lain, misalnya inci. Inci dan yang lain-lain itu ada satuan perubahnya. Contoh, kalau di dalam yard, ya inci sama, 1 meter berapa inci. Jadi kita tinggal mengalihkan aja, ya. Begitu juga yard, misalnya 45 yard berapa dalam meter. Tinggal mengalihkannya aja. Berarti 45 kita kalikan dengan 0,9144. Begitu juga yang lain-lainnya. Kemudian untuk massa, kilogram, hektogram, dekagram, gram. Ini juga menggunakan tangga. Ini massa ya. Massa tidak sama dengan berat ya anak-anak. Massa itu adalah jumlah partikel yang dikandung benda. Tapi kalau dia berat, massa kali gravitasi. Massa itu M. Sedangkan berat itu W. Jadi berat itu sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi. Nanti Ibu akan membahasnya. Ini dalam pertemuan kita selanjutnya. Jadi berbeda massa dengan berat. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari orang sering menganggap berat itu adalah massa. Padahal itu tidak benar. Anak-anak, cukup sekian pertemuan kita, materi kita pada pertemuan kita kali ini. Kita sambung pertemuan di lain waktu. Ada tugas yang Ibu tugaskan bagi kamu, bisa kamu lihat di lembar tugas, ikuti instruksinya. Sedangkan yang ada di LKPD, kamu siapkan alat-alatnya. Nanti waktu pertemuan kita virtual, kita akan bahas. Dan materi hari ini, kalau kamu tidak jelas, kamu bisa bertanya langsung kepada Ibu di pertemuan virtual kita hari Kamis. Selamat belajar anak-anak, semangat terus dan jangan pernah menyerah. Jaga kesehatan. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.